Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rosa Indah Parawansa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Jadi, motivasi adalah proses psikologi seseorang yang mendorong untuk bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Contohnya, ketika kita sudah merasa capek, misal ya, untuk para mahasiswa, kita itu sudah merasa capek kuliah karena di masa pandemi yang kita hanya kuliah di rumah, terus tugas-tugas kita numpuk, pasti kita sudah ada rasa bosan atau malas seperti itu. Nah, seketika orang tua kita itu ngomong ke kita, dia itu bilang seperti ini kepada kita. Nah, kenapa capek seperti itu? Tidak ada orang sukses tanpa capek terlebih dahulu. Nah, orang tua kita itu sudah bisa kita katakan sebagai motivator kita, karena dia sudah memberikan sebuah motivasi. Artinya dia sudah memberikan dorongan kepada kita agar kita itu semangat kembali. Seketika kita setelah orang tua kita itu menyampaikan sesuatu kepada kita itu kembali semangat, maka itu adalah sebuah bentuk dari motivasi. Motivasi di sini itu banyak yang berpendapat seperti teori motivasi dari Maslow. Teori motivasi dari Maslow menyatakan bahwa kebutuhan individu diatur dalam urutan hierarki mengenai kebutuhan. Orang akan berusaha memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar tingkat rendah sebelum mengarahkan perilaku menuju kebutuhan dengan tingkat yang lebih tinggi. 5 tingkat kebutuhan Maslow mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang pertama fisiologis, yang kedua keselamatan dan keamanan, yang ketiga kepemilikan sosial dan cinta, yang keempat harga diri, dan yang terakhir aktualisasi diri. Teori X dan Y, di mana teori X di sini adalah asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja malas, tidak menyukai tanggung jawab dan harus dipaksa untuk mengerjakan, di mana pada tahap ini seseorang pekerja pada dasarnya diyakini tidak menyukai bekerja sehingga pekerja harus dipaksa dan diarahkan. Dan selanjutnya teori Y adalah asumsi bahwa para pekerja suka bekerja kreatif, mencari tanggung jawab dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Manajer beranggapan bahwa pada teori ini semua pekerja memandang pekerjaan adalah hal yang alamiah seperti beristirahat, bermain. Maka dari itu pekerja dalam belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Jadi kedua teori ini itu mereka itu bertolak belakang. Di mana pada teori X di sini para pekerjanya itu pemalas, dan teori Y di sini pekerja kebalikan dari teori X. Teori motivasi selanjutnya di sini juga ada teori motivasi dari Frederick. Penelitian ini mengungkapkan adanya dua rangkaian faktor yang penting. Yang pertama, motivator merupakan kondisi intrinsik yang mencakup pencapaian, pengakuan dan tanggung jawab kerja, pengakuan dan kesempatan untuk berkembang. Dan yang kedua, faktor Hikini merupakan kondisi ekstrinsik dan mencakup gaji, kondisi kerja dan keamanan pekerjaan. Dalam pandangan ini hanya motivator atau intrinsik yang memberikan kontribusi terhadap kepuasan. Oleh karena itu, motivator memiliki kekuatan untuk menyediakan motivasi. Jadi seseorang yang memberikan semangat untuk kita atau memberikan motivasi untuk kita itu disebut motivator. Kebutuhan akan pencapaian. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Dan yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan. Kebutuhan itu untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Dan yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi, keinginan untuk hubungan yang penuh, persahabatan dan interpersonal yang dekat. Mungkin hanya seperti itu. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.